Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di hari perhitungan amal nanti, ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan selamat. Namun, bila sholatnya rusak, maka sungguh ia telah merugi." Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga dan mendirikan sholat dengan bersungguh-sungguh. Namun, di zaman yang modern ini, tidak sedikit orang yang mulai meremehkan sholat. Bahkan, hanya karena alasan yang sepele, seseorang bisa begitu mudah meninggalkan sholat. Ada pula yang menjadikan sholat hanya sebagai rutinitas semata. Bahkan, ada yang melaksanakannya karena terpaksa. Padahal, ibadah sholat seharusnya dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh kesadaran. Inilah salah satu penyebab mengapa ada orang yang rajin sholat, tetapi justru masuk neraka. Karena mereka tidak mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Nauzubillah min zalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Berikut ini beberapa golongan orang yang rajin sholat, namun tetap terancam masuk neraka. Yang pertama, rajin sholat tapi suka berdusta. Berdusta adalah dosa besar dan termasuk perbuatan yang mendatangkan siksa pedih di akhirat kelak. Saat ini, kebohongan telah menjadi kebiasaan yang lumrah di masyarakat. Padahal, sekecil apapun kebohongan itu, tetaplah dosa. Orang yang rajin sholat, namun masih suka berbohong, amalnya bisa gugur karena lisannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang pendusta." Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berdusta adalah ciri orang munafik, dan sholat pun tak akan menyelamatkannya bila ia tidak bertaubat. Yang kedua, rajin sholat tapi suka minum minuman keras. Tidak sedikit orang yang mengerjakan sholat, namun juga terjerumus ke dalam perbuatan dosa seperti meminum khamar. Ini adalah bentuk ketidaksungguhan dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap minuman keras adalah induk dari segala kejahatan." Hadis riwayat Al-Bazzar. Bahkan, dalam hadis lainnya disebutkan, barang siapa meminum khamar, niscaya Allah akan memberinya minuman dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Khamar adalah barang haram, dan kita wajib meninggalkannya. Jika tidak, maka rajinnya seseorang dalam sholat tidak akan menyelamatkannya dari siksa neraka. Yang ketiga, rajin sholat tapi masih percaya dukun. Percaya pada dukun atau tukang ramal adalah dosa besar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, barang siapa mendatangi dukun, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Bahkan, jika mempercayai ucapan dukun tersebut, maka itu termasuk perbuatan syirik, karena hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Lalu yang keempat, rajin sholat tapi suka menggunjing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir, "Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar?" Mereka menjawab, "Kami dahulu termasuk orang-orang yang sholat, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Kami biasa membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang melakukannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga kematian datang kepada kami." Quran Surat Al-Muddatsir ayat 42-47. Menggunjing adalah dosa besar. Allah menyerupakan orang yang suka menggunjing dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu sesuatu yang menjijikan? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kelima, rajin sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang mengabaikan anak yatim dan enggan menolong orang miskin, termasuk golongan yang mendustakan agama. Dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan mereka memberi makan orang miskin." Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Orang semacam ini, walaupun rajin sholat, bisa tergolong orang yang celaka karena ia tak peduli terhadap sesama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Hikmah yang bisa kita petik adalah rajin sholat tidak menjamin seseorang selamat dari neraka. Jika dalam hidupnya masih melakukan dosa-dosa besar, seperti berdusta, minum khamar, percaya dukun, menggunjing, dan mengabaikan anak yatim. Apalagi bagi orang yang sama sekali meninggalkan sholat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mendirikan sholat, menjauhi segala bentuk maksiat, dan melakukannya dengan ikhlas dan benar sesuai tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bertaubat, memperbaiki diri, dan tidak meremehkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.